A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Fussilat ayat 12 sampai ayat 20. Faqadahunna, lalu Allah menjadikan langit itu sab'a samawatin, 7 lapis langit, fi yaumaini, di dalam 2 hari. Jadi masa penciptaan Allah langit itu hanya cukup 2 hari. Wauha, dan dia mewahyukan fi kulli samain, setiap langit, amroha, urusannya masing-masing. Wa zayyana sama dunya bimasabiha wa hibza, dan kami telah menghiasi langit dunia bimasabiha, dengan bintang-bintang, wa hibza, dan kami ciptakan bintang sebagai penjagaan, sebagai penjaga. Dzalika taqdirul azizil alim, demikianlah Allah telah menakdirkan, telah menentukan, al-aziz yang maha gagah, al-alim lagi maha mengetahui. Jadi ayat ini melanjutkan tentang proses penciptaan alam semesta ini oleh Allah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang langit. Allah menciptakan langit dengan segala isinya, 7 lapis langit itu cukup 2 hari. Cukup 2 hari. Jadi Allah menyempurnakan ciptaan 7 lapis langit itu 2 hari. Nah, yaumaini ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu yaumul khamis wal jum'ah, hari Kamis dan hari Jumat. Jadi selama 2 hari itu Allah ciptakan 7 lapis langit dengan berbagai macam isinya, urusannya. Fi kulli samin amroha, setiap langit itu ada urusannya. Itu Allah mengatur setiap langit itu sesuatu yang diperlukan oleh para malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang ada di antara langit itu. Di antaranya adalah para nabi. Sebagaimana ketika Rasulullah Isra Mi'raj melewati 7 lapis langit. Nah, setiap langit itu menjumpai para nabi. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, menjumpa tuh di setiap langit. Ya, 7 lapis langit itu. Makasih. Wa zayyanaha sama dunya bimasawi wa hibza, dan Allah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang yang bercahaya, bintang-bintang, ya kan? Makanya kalau kita melihat keluar itu ada bintang-bintang, itu adalah wahibzon, itu sebagai penjaga. Penjaga dari apa? Dari setan-setan pencuri pembicaraan dengan malaikat. Jadi malaikat tuh ngobrol di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berbicara, lalu dijaga, penjagaannya itu dengan bintang-bintang. Ya, sebab setan itu bersekutu dengan manusia, yaitu para dukun, para ahli ramal, para orang-orang yang bisa meramalkan. Dukun itu kan informasi dari malaikat lewat setan. Kalau enggak ada bintang, seluruh informasi itu tahu dia. Setan tahu diberitahukan kepada manusia. Nih, nanti nih akan terjadi gempa tanggal segini hari ini. Akan terjadi gunung meletus hari ini jam segini di tempat ini. Nah, itu informasi-informasi gaib dari malaikat tuh ya terbongkar kalau nggak ada bintang. Nah, di antara keistimewaan bintang Allah ciptakan di langit itu adalah untuk menjaga agar informasi dari alam gaib kepada setan itu tidak terbuka lebar. Ya, seandainya nggak ada bintang, semuanya tahu tuh setan tuh. Setan tahu, lalu akhirnya dibisikkan kepada dukun-dukun yang udah bersekutu dia, karena dukun itu memang ya udah bersekutu dengan setan. Nah, zalika taqdirul azizil alim, demikian itu. Artinya Allah menciptakan langit, Allah tundukkan, Allah gerakan seluruh makhluknya dari 7 lapis langit ini. Bukti Allah itu al-aziz, maha perkasa, al-alim lagi maha
mengetahui. Allah itu maha gagah, ya, menciptakan sesuatu yang tidak bisa diciptakan kecuali hanya Allah. Nah, ayat ini dijelaskan dalam hadis yang sangat panjang, ya, yaitu ketika itu ya orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, maka Rasulullah menjawab. Apa jawaban Rasulullah SAW? Khalaqallahu al-arda yaumal ahad wa yaumul isnain wa khalaqal jibala yaumas sulasa wa ma fihinna min manami'a wa khalaqa yaumal arba as-sajarah al-ma al-madin wal umran wal kharab wa haji arbatun kul aw ayna bikum la takfuruna billazi khalaqal arda fi yaumin yaj'aluna andada dzalika rabbul alamin, dan seterusnya. Jadi ketika Rasul ditanya oleh orang Yahudi tentang penciptaan langit dan bumi, Rasul menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi di hari Ahad dan hari Senin. Allah ciptakan gunung di hari Selasa dan segala manfaat kegunaan di dalam gunung. Allah ciptakan pohon-pohon air, bangunan-bangunan, tumbuh-tumbuhan, tanah-tanah yang tidak berhuni di hari Rabu. Sungguh patutlah kamu kafir kepada Allah, zat yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adalah sekutu-sekutunya. Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta ini, dia menciptakan gunung-gunung yang kokoh, dia memberikan keberkahan, dia menentukan kadar makanan penghuninya dalam 4 masa. Ya. Jadi bagi orang menanyakan, dia menciptakan langit pada hari Kamis, dan pada Jumat yang menciptakan bintang, matahari, rembulan, para malaikat sampai waktu tinggal 3 saat lagi. Kemudian pada waktu tinggal 2 saat lagi Allah menimpakan malapetaka terhadap segala sesuatu yang digunakan oleh manusia. Dan pada saat yang terakhir Allah menciptakan Adam, lalu menempatkan Adam itu di dalam surga. Dia merintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Allah mengusir Adam dari surga yang terakhir. Kemudian orang Yahudi berkata, kemudian bagaimana kisah selanjutnya ya Muhammad? Rasulullah SAW menjawab, Allah bersemayam di atas arsy. Kau benar. Sekiranya saja engkau sempurnakan, maka kemudian Allah beristirahat sudah itu. Maka Nabi marah mendengar kemarahan yang amat sangat, karena orang Yahudi mengatakan Allah istirahat, katanya. Aneh nih. Maka Rasulullah marah lalu membacakan ayat, ya, surah ke-38, surah Qaf ayat 38 sampai 39. Ya, Allah sesungguhnya telah Allah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Allah tidak pernah letih, lelah. Allah nggak pernah istirahat. Bahkan dalam surah Al-Baqarah atau ayat kursi, tidak pernah tidur, la yanamu wala yashu, tidak pernah tidur, ya kan? Allah tidak pernah tidur. Masya Allah, ya. Jadi ungkapan orang Yahudi itu yang membuat Rasulullah SAW marah. Kemudian dalam hadis Rasulullah yang lain, wa khalaqallahu turbata yaumas sabt, Allah ciptakan bumi di hari Sabtu, Allah menciptakan gunung di hari Ahad, Allah ciptakan pohon di hari Senin, dan menciptakan yang tidak disukainya di Selasa. Ya, Allah menciptakan sesuatu yang Allah tidak sukai itu di hari Selasa. Makanya ada orang yang hari Selasa itu libur. Ya, apa begitu? Kenapa? Karena sesuatu Allah ciptakan yang tidak mengenakan. Allah ciptakan Adam di hari Jumat sudah waktu asar. Allah waktu terakhir itu hari Jumat, itu antara asar sampai malam. Makanya doa mustajab atau doa yang dilakukan di waktu hari Jumat. Nah ini Pak ya, ini penjelasan tafsir Ibnu Katsir di ayat yang ke-12. Kemudian ayat 13. Fa in a'radu, maka jika orang-orang kafir itu berpaling, melengos, tidak mau beriman, faqul, katakanlah ya Muhammad, anzartukum, aku telah memperingatkan kalian, sa'iqatan, dengan datangnya geledek petir, misla sa'iqat 'ad wa samud, seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud. Jadi orang-orang kafir yang mendustakan, tidak percaya dengan Al-Quran, dengan penciptaan langit dan bumi,
Maka Allah menyampaikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada orang kafir. Aku telah memberikan peringatan terhadap petir, geledek, ya, kilat yang menyambar seperti kilatnya petirnya kaum Ad dan kaum Samud. Allah hancurkan sehancur-hancurnya dengan petir yang menyambar mereka, kaum Ad dan kaum Samud. Ya, ini dalam kisah Nabi, bahwa kaum Ad kaum Samud ini memiliki tubuh yang kekar. Jadi manusia raksasa dah, kuat. Makanya dia bisa membangun rumah di gunung-gunung. Ya, kemudian batu-batu dipahat dengan kekuatan luar biasa karena tubuhnya kekar, tapi sombong. Nah, tidak mau menyembah Allah, makanya Allah hancurkan dengan petir, dengan geledek, dengan kilat yang menyambar. Nauzubillahi min dzalik. Ya, Pak ya. Ija'athumur rusul, ketika datang kepada kaum Ad, kaum Samud kepada mereka, min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka. Maksudnya di depan, di belakang telah datang Rasul, di sebelumnya dan setelahnya datang Nabi dan Rasul. Allah utus Nabi Soleh di antaranya. Apa ungkapan Nabi Rasul? Allah ta'budu illallah, jangan kalian menyembah kecuali hanya menyembah Allah. Tapi mereka masih menyembah patung berhala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dengan mengutus Nabi dan Rasul sebelum dan setelah, depan belakang, ya, agar mereka menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Siapa yang taat surga Allah ridha, siapa yang maksiat Allah murka, Allah berikan neraka kepadanya, azab yang membinasakan. Ya kan? Qalu, mereka berkata nih. Siapa yang berkata? Orang-orang kaum Ad, kaum Samud. Lau syaa rabbuna, seandainya menghendaki Tuhan kami, la anzalal malaikah, pasti dia akan mengutus malaikat. Fa inna bima ursiltum bi kafirun, maka sungguh kami terhadap apa yang kalian telah diutus menyampaikan, dengan hal itu kafirun, kami adalah orang-orang yang kafir, orang yang ingkar. Tuh Pak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dan Rasul dari kalangan mereka sendiri, mereka nggak ada yang percaya. Mereka ngomong begini, seandainya yang turun itu malaikat, ya, yang turun itu malaikat katanya, maka sungguh kami terhadap apa yang kalian utus, dengan itu kafir, kami ingkar, kami nggak percaya. Ya, kalau Rasul itu malaikat baru kami percaya. Ini manusia, makan kayak kami, minum sama, bekerja mencari nafkah, punya anak, punya istri. Lah apa bedanya dengan kami? Kenapa kami mesti beribadah menyembah Allah? Itu utusan saja, utusannya juga lemah, dia nggak bisa apa-apa. Kami pengen beriman kepada Allah dengan syarat Nabi itu adalah malaikat. Jadi pengennya Nabi itu, Rasul itu adalah malaikat. Inilah orang-orang kafir sampai nantangin begitu. Ya Pak ya. Jadi orang kafir itu ya sejak dulu sampai saat ini mungkin ya, nauzubillah, mereka itu pengennya tuh kalau Nabi Rasul itu bukan manusia. Sebab kalau manusia itu sama aja bohong katanya. Mereka itu pengennya malaikat. Mereka tuh pengen malaikat yang mereka lihat langsung, mukjizat yang mereka lihat langsung, kekuasaan Allah melalui kekuatan para malaikat. Aneh-aneh aja. Bayangkan kalau Nabi kita malaikat Pak, kabur semua. Ya gimana malaikat tuh? Kalau secara tubuh fisiknya aslinya itu sayapnya saja, satu sayap malaikat Jibril itu bumi udah ketutupan. Itu baru satu. Sedangkan malaikat Jibril ini sayapnya ada 300 sayap, baru sayapnya doang, belum fisiknya. Bayangkan tuh malaikat Jibril, gedenya luar biasa. Mungkin kalau seandainya Rasul itu malaikat, bukan ini, malah mereka menyembah malaikat akhirnya, karena menyangka gede banget tuh, wah luar biasa, raksasa.
Ya kan, malaikat itu gedenya luar biasa, Pak. Ya sayapnya aja bisa menutupi bumi, apalagi seluruh fisiknya, saking besar-besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Fa amma 'adun fastakbaru. Adapun kaum 'Ad fastakbaru, mereka sombong, takabur fil ardi, di muka bumi, bighairil haq, tanpa alasan yang jelas. Wa qalu, mereka berkata, mereka nih orang-orang Ad, kaum Ad ini sombong, tidak mau beriman kepada Allah, ya, tanpa alasan jelas. Lalu mereka ngomong nih, apa omongannya? Man asyadu minna quwwah, siapa yang lebih hebat dari kekuatanku nih? Nih siapa yang lebih hebat nih? Nih gunung kami ini bisa membongkar gunung menjadi rumah, menjadi istana. Kekuatan kami itu luar biasa, karena kaum Ad ini kaum yang raksasa gitu ya, tubuhnya gede-gede gitu. Allah Akbar. Gak mungkin itu azab turun, kami gak bisa menahan. Kami itu kuat. Mana azab? Mana siksaan? Mana orang yang lebih kuat dari kami? Waduh, sombongnya luar biasa. Ya, sombongnya kaum Ad, ya, dengan tubuh yang besar, tubuh yang kuat. Gak mungkin ketika turunnya azab mereka tidak sanggup untuk menahannya. Nah, apa jawaban Allah? Awalam yarau annallaha allazi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun. Awalam yarau, apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan, annallaha allazi khalaqahum, bahwasanya Allah telah menciptakan yang lebih besar dari kekuatan mereka, yaitu menciptakan apa? Langit, bumi, dan seluruh alam semesta ini. Artinya manusia walaupun hebat, kuat, nggak ada apa-apanya dengan ciptaan Allah yang lainnya. Wa asyadu minhum quwwah, dan dia Allah menciptakan yang lebih besar kekuatannya, lebih hebat kekuatannya dibandingkan kekuatan mereka kaum Ad itu, ya kan? Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mengingkarinya, tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Allah Akbar. Jadi ini kaum Ad ini kaum yang sombong, Pak. Kenapa sombong? Karena mereka memiliki kekuatan. Memang kalau orang memiliki kelebihan itu, ya ada apa yang sifat sombong gitu ya. Ini memang cara setan menjerumuskan kita ini, diantaranya adalah sombong, takabur. Sombong itu penyebabnya macam-macam. Ada sombong karena harta, merasa paling kaya. Ada sombong ya punya jabatan, petatang petenteng dia, merasa hebat dengan jabatannya. Ada yang sombong karena keturunan darah biru, padahal darahnya merah. Ya, kemudian ada yang sombong karena ilmu, merasa paling pinter, gak ada yang sehebat saya, profesor, doktor, waduh, gelarnya pun sampai rentetan, gelarnya banyak banget. Ada yang sombong karena kekuatan, nah ini kaum ateis, kuat, karena fisiknya luar biasa, sombong. Ada yang sombong karena keterkenalannya, ketenarannya. Ada yang sombong karena ibadahnya, ini hati-hati juga nih. Ada orang yang sombong karena ibadahnya, nggak ada yang seperti gua nih ibadahnya. Iblis itu, Pak, ibadahnya hebat, lebih hebat iblis dibandingkan malaikat. Tapi Allah hinakan karena kesombongannya. Ya kan? Allah hinakan karena kesombongannya. Ya kan? Apalagi sampai ngomong goblok, nah itu kan. Allahu Akbar. Itu diperlihatkan kan? Ya kan? Gara-gara dia menghina, yang terhina, ya dapat uang ratusan juta, dapat umroh, dapat mobil, dapat rumah, dapat motor, dapat beasiswa anak-anaknya, masya Allah. Itulah kalau Allah sudah berkuasa, sangat mudah bagi Allah. Ya, orang yang sombong Allah hinakan, orang yang dihina Allah muliakan. Ya. Jadi apa yang menyebabkan mereka ini yajhadun, mereka ingkar, mereka tidak percaya apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Kenapa mereka sombong? Kenapa mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala?
Fa'arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin nuziqahum azabal khizy fil hayati dunya. Fa'arsalna, lalu kami kirimkan, kami timpakan 'alaihim atas mereka, ini kaum Ad ini nih. Ya, rihan, angin sor-soran yang sangat kencang. Mungkin kalau di Amerika itu angin tornado. Ya Pak ya. Kalau di kita itu angin puyuh, angin puting beliung. Nah, beliung ya, putingnya di beliung. Ya. Puting beliung, tornado, angin puyuh, angin hebat lah, kencang tuh. Ya, sampai pohon-pohon itu terangkat, rumah sampai hancur, angin itu. Fi ayyamin nahisat, pada beberapa hari. Ayam. Jadi bukan 1-2 hari. Di sini kalimatnya nahisat, hari-hari yang penuh dengan kesialan, kesengsaraan. Jadi setiap hari itu siang malam, Pak, angin terus menerus. Sor-soran. Ya, sor-soran fi amin nahisat, angin yang sangat kencang, dan itu bukan 1-2 jam tapi setiap hari. Ya. Ada lagi yang menjelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, tiupan anginnya itu sangat dingin. Kemudian suaranya sangat keras. Ya kan? Dingin sangat keras. Gimana dia? Angin itu sangat dingin. Tuh. Ya. Bahkan ya, dalam riwayat sebuah sungai di negeri timur, negeri timur itu namanya sungainya Sarsar. Kenapa? Karena alirannya sangat kuat. Saking kencengnya itu angin tuh sampai sungai-sungai itu terangkat airnya. Saking kencengnya. Ya. Ayyamin nahisat, hari-hari terus menerus. Ya, berapa hari ini? Di dalam surah Al-Haqqah Allah jelaskan sab'a layalin wa sananiyati ayyamin husuman. Jadi harinya adalah 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari, seminggu kejadiannya, Pak. Setiap hari angin itu, angin puting beliung, angin tornado itu setiap hari selama 7 malam dan 8 hari. 7 malam 8 hari, 8 malam 7 hari. Saking lama-lamanya itu angin setiap hari. Gimana orang nggak sampai mati, Pak? Alhamdulillah, terbang. Saking kenceng-kencengnya. Walaupun orang itu kuat, perkasa, gagah, tapi nggak sanggup menahan saking kenceng itu angin. Wa alazabul akhirati ahza wa hum la yansurun. Dan nanti di akhirat Allah berikan siksaan yang lebih menghinakan, lebih sakit, lebih pedih, dan mereka tidak ada yang bisa menolong. Di dunia angin kencang bisa mematikan mereka saking dahsyatnya. Di akhirat dengan siksaan yang lebih pedih dari angin itu, lebih dahsyat dari angin yang mereka mati karena angin puting beliung itu. Nah, inilah jadi keadaan orang kaum Ad yang sombong, yang tubuhnya raksasa besar, tapi akhirnya Allah hinakan di dunia dan Allah hinakan di akhirat. Makanya disebut dengan ayyamin nahisat, hari-hari penuh dengan kesialan. Ya, karena mereka terus-menerus mendapatkan angin yang dahsyat. Yang ajab ini, ajab yang menghinakan mereka. Mereka tubuhnya besar, kuat, tapi tidak mampu menahan dahsyatnya azab Allah berupa angin yang sangat-sangat luar biasa. Auzubillah. Jadi artinya kalau kita sekarang mengalami angin, itu tidak sedahsyat anginnya zaman kaum Ad. Angin tornado, angin puting beliung, angin puyuh dan sebagainya itu tidak sedahsyat kaum Ad. Kaum Ad itu kan tubuhnya gede-gede. Tahu sekarang kan orang kecil-kecil banget kan? Ya, yang besar aja, yang raksasa tubuhnya itu terbawa angin, apalagi yang kecil kayak kita. Auzubillah min dzalik. Dan di akhirat ajabnya lebih dahsyat lagi. Itu kaum Ad. Nah, bagaimana kaum Samud?
Wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda fahajathum sa'iqatul azab huni bima kanu yaksibun. Adapun kaum Samud, Allah memberikan hidayah petunjuk kepada mereka. Allah sudah berikan hidayah. Ya, ini yang benar, ini yang salah, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, tahu dia. Kaum Samud. Ya, fastahabbul ama, namun mereka menyukai ama, buta dari apa? Dari petunjuk. Ama 'alal huda, buta dari petunjuk. Jadi suka dengan kekafiran. Lebih senang mereka itu kafir, tidak percaya dengan Allah, tidak mau menyembah Allah. Itulah orang-orang itu buta. Ini sebenarnya buta dari hidayah Allah. Padahal mereka adalah umatnya Nabi Soleh. Di antara butanya mereka adalah ketika Nabi Soleh berdakwah lalu menyampaikan jangan sembelih onta ini, tapi mereka malah menyembelihnya. Kenapa? Karena tanda bukti yang membenarkan bahwasanya Soleh itu adalah seorang nabi dan rasul. Allahu akbar walillahil hamd. Ya, jadi Allah apakah nih setelah mereka ini tidak percaya? Fawajathumus sa'iqatul azab. Allah timpakan kepada kaum Samud petir, geledek, kilat yang menyambarnya, yang menghinakannya. Kalau kaum Ad angin, kalau kaum Samud petir, geledek. Ya. Waduh, bayangkan Pak. Jangankan geledek yang besar, geledek petir yang kecil aja kita takut kan ya. Ya kan? Makanya ada caranya kan. Banyak orang ada lagi main bola kena petir mati Pak. Lagi mancing kena petir mati. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau lagi hujan lebat ada angin jangan di luar, masuk ke rumah. Karena bahaya nanti kena petir itu. Ya, kena geledek itu. Kena kekuatan alam yang luar biasa yang orang tidak bisa mencegahnya. Allah Akbar. Kenapa Allah berikan itu? Karena mereka tidak percaya ke Nabi Soleh. Ya, Nabi Soleh ini ya diberikan oleh Allah untuk berdakwah ke kaum Samud. Lalu Allah berikan sapi betina, tapi mereka menyembelihnya. Mereka menyembelihnya, padahal nggak boleh. Itulah kaum Nabi Soleh. Wa najaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami selamatkan orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Soleh enggak ini. Jadi petir itu aneh Pak. Itu kenanya kepada orang-orang kafir, orang beriman enggak kena. Ya, jadi petir itu tahu ini orang beriman. Sama nih Pak. Orang yang berzikir, yang beriman, lalu ada geledek, ada petir, ada kilat, itu tidak akan bisa menyambar Pak orang yang zikir. Kenapa? Karena kilat itu sedang berzikir, petir itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi kalau kita naik pesawat Pak, kena petir Pak, ngeri itu. Ya. Jangankan kena petir, kena awan aja. Seperti kita naik mobil di jalanan yang banyak batunya begitu. Coba ya. Yang pernah naik pesawat kan kalau 9 jam kita kalau ke Mekah itu. Bahkan saya pernah ke Libya itu 24 jam karena muter-muter terus. Ya berapa kali singgah di beberapa negara Eropa, ya kan di Jerman, cuman singgah doang, nggak lama-lama. Ya, kemudian ke Tripoli, kemudian ke di provinsi di daerah Libya tuh sampai hampir sehari semalam naik pesawat. Saya ngerasa naik pesawat paling lama tuh ya. Ya, Allah berwalillahil hamd. Transit terus, berapa kali transit, jadi nggak langsung sampai. Transit ini, transit sini, transit ini. Masya Allah. Itu hebatnya Presiden Libya waktu itu mengundang seluruh ulama ya dari seluruh dunia untuk memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Meriah banget tuh. Peringatan Maulid di Libya itu diundang seluruh ulama di seluruh dunia. Biayanya di semua
Masya Allah, disiapkan hotel, siapin makan, siapin akomodasi, pulang pun bawa duit, ya Masya Allah. Dari Indonesia itu, ya, dari beberapa ormas Muhammadiyah, NU, MUI, dan dari Az-Zikra. Nah, saya pernah ngalamin sekali itu, ya, mewakili almarhum Ustaz Arifin, ya, ke Libya, Presiden Libya Muammar Gaddafi. Jadi Muammar Gaddafi itu mau presiden, hafal Quran, pidato, ya, sekaligus ceramah tentang hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW tanpa teks, 2 jam ceramah, hebat ya, tanpa teks, ya. Tuh Libya tuh kayak Soekarno tuh, kalau Bung Karno dulu kan ceramah tanpa teks itu, kekuatannya luar biasa. Nah, kami selamatkan nih orang-orang yang percaya, yang yakin dengan Allah dan Rasulnya, percaya dengan Nabi Soleh, Allah selamatkan. Siapa ini? Yaitu orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat 19, wa yauma yusru a'da'u